maka penghuni surga itu dipenuhi oleh orang-orang yang paling baik akhlaknya. Penghuni surga itu dipenuhi oleh yang paling baik akhlaknya. Ketika ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, siapakah penghuni surga yang di atas, maksudnya yang level paling atas bersama para nabi? Apakah cuma nabi saja? Apa jawaban Rasulullah? Tidak. Yang paling banyak menghuni di sana bukan hanya nabi, tetapi ahsanuhum khuluqa, yang paling baik akhlak. Salah satu ujian kita menjadi atau membuktikan kita berakhlak baik, diberi kebaikan, kita balas lebih baik. Dulu anak kita dipelihara orang. Kalau kita kaya, pelihara anak orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah, muliakan bapak-bapak dan ibu, jamaah salat maghrib dan isya, dan semoga kehadiran kita menjadi penyebab masuknya kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita akan sambung. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas di antara adab berdoa, yaitu memperbanyak doa di dalam salat dengan doa-doa yang ma'sur, artinya doa yang diriwayatkan dari Allah dan Nabi SAW. Dan ada tempat yang disuruh perbanyak berdoa dalam salat, yaitu yang paling utama di dua tempat: ketika sujud, ketika kita sedang sujud, dan itu pun dianjurkan bagi yang salat sendiri, tidak dianjurkan terlalu lama bagi yang menjadi imam atau yang mengikuti imam. Dan kemudian tempat yang kedua yaitu sebelum salam. Sebelum salam itu bacalah doa perlindungan dari 4 perkara. Kalau setiap waktu salat kita baca doa itu, maka pastikanlah selama tidak ada penghalang doa dengan harta yang haram, dengan suudzon kita kepada Allah, maka tetap doa itu diterima Allah. Maka kita akan lepas daripada 4 perkara, yaitu tidak diazab dengan api neraka, tidak diazab kubur, tidak akan dibebankan dengan fitnah hidup dan fitnah mati, dan juga kita akan selamat dari fitnah Dajjal Al-Masih. Baik, itu sekedar pengingat ulang apa yang kita bahas di minggu yang lalu. Kita lanjutkan. Di antara adab berdoa berikutnya adalah istihbab ad-du'a liman ahsana ilaihi. Disunnahkan untuk berdoa kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita. Dan ini menjadi salah satu bukti bahwa kita adalah orang yang bersyukur dan beriman. Ketika kita tidak mampu berbuat baik kepada orang lain, maka jadilah orang baik ketika orang berbuat baik kepada kita. Ketika kita tidak mampu memberi kepada orang,
maka balaslah pemberiannya dengan kebaikan kita. Apa kebaikan itu? Doakanlah dia, semoga dia diberi balasan oleh Allah yang lebih dari apa yang dia berikan kepada kita. Itu ciri-ciri orang yang bersyukur pada Allah di saat dia tidak mampu membalasnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Rahman, "Fahal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan." Tidak adalah suatu kebaikan, atau apabila diberikan suatu kebaikan maka balasannya adalah kebaikan pula. Allah Subhanahu wa taala apabila berbuat baik kepada kita, Allah tidak berharap kita membalas dengan harta, karena Allah tahu kita ini hamba yang fakir. Kita pun bisa memberi karena diberi Allah. Allah tidak berharap kita mampu untuk menyediakan hadiah untuk Allah, tapi cukup hanya dengan taat, cukup hanya dengan tetap menyembah Allah. Itu Allah anggap itu adalah kebaikan. Jadi tahu diri sebagai hamba, tahu diri bahwa dirinya hamba, itu sudah baik. Itu sudah baik, itu sudah dianggap membalas kebaikan Allah, walaupun kita tidak sanggup membalasnya. Bukankah Allah mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ketika engkau mencoba menghitung-hitung nikmat Allah, engkau tidak akan mampu untuk menghitung dan membalasnya, tidak mampu. Dan nikmat kita yang paling besar diberi Allah adalah nikmat Islam dan nikmat iman. Ini yang menjadi penyebab terbukanya pintu surga. Banyak orang di luar Islam berusaha untuk masuk surga. Menurut keyakinan kita, mereka tidak akan mampu memasukinya selama mereka tidak mengakui Allah sebagai Tuhannya. Maka itu diberi ke kita. Maka oleh karena itu berterima kasihlah dengan cara bersyukur. Nah, itu kalau dengan Allah. Dengan sesama manusia pun kita disuruh untuk berterima kasih di atas pemberian manusia. Walaupun yang diberi itu milik Allah, tapi menjadi akhlak pada kita ketika kita tahu berterima kasih. Jemaah melakukan Allah, anjing saja, anjing afe, itu kalau kita kasih makan beberapa kali saja, itu dia tahu untuk berbalas budi. Dia tidak akan menggigit kita, tidak akan menggonggong, bahkan mungkin dia akan menjaga kita. Nyanate, itu anjing, binatang yang paling sering kita jadikan lambang kenajisan. Kalau seandainya binatang tahu berterima kasih, maka seharusnya manusia yang dititip perasaan, dititip akal oleh Allah, itu lebih terima kasihnya. Itu lebih terima kasihnya. Makanya salah satu cara berterima kasih adalah dengan cara doakan orang yang berbuat baik kepada kita. Dalam salah satu hadis Nabi SAW menyebutkan, man sana'a ilaikum ma'rufan falyujzihi. Barang siapa yang berbuat baik kepadanya, atau ada orang yang berbuat baik kepadanya, falyujzihi, maka balaslah kebaikan itu. Fa in lam yajid ma yujzihi falyasni alaihi. Barang siapa yang tidak mampu membalas kebaikan setara dengan kebaikan yang didapatkan, maka falyasni alaihi. Artinya ucapkanlah puji-pujian kepadanya. Pujian itu ucapan terima kasih. Fa innahu idza asna alaihi faqad syakarahu. Sesungguhnya dengan memuji atau mengucapkan terima kasih, maka dia telah termasuk orang yang membalas kebaikan orang tersebut. Wa in katamahu faqad kafarahu. Barang siapa yang tidak juga mampu atau tidak mau melakukan itu, terima kasih pun tak ada, maka dia telah mengingkari kebaikan orang.
Artinya sudah buruk sekali akhlaknya. Kita kan sering, Bapak Ibu, kalau kita kasih sesuatu kepada orang, kita memang waktu memberi ikhlas, tapi begitu melihat orang itu tidak ada sedikit pun terima kasih, pasti kita juga akan mengatakan, hai dong ikhlas, memang hai, saya ikhlas kasih. Cuma aneh juga orang itu nggak tahu terima kasih sedikit pun kan kita juga akan mekeren. Apa mekeren? Tergores juga di hati walaupun tadi kita ikhlas. Kita aneh saja melihat perilaku orang. Kok ada orang yang sudah kita berbuat baik tidak tahu berterima kasih. Yang lebih parah lagi bukan hanya tidak tahu berterima kasih, malah membalas dengan keburukan. Nah, ini yang kurang ajarnya di situ. Makanya orang yang paling terburuk di antara manusia yang terburuk adalah orang yang ketika diberikan kebaikan dia balas dengan keburukan. Buruk dadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang dosa mencuri, kata Rasulullah, mencuri itu dosa besar, tapi 10 kali lipat lebih besar orang yang mencuri milik tetangganya. 10 kali lipat lebih besar dosanya mencuri milik tetangga. Mencuri punya orang besar dosa, mencuri punya tetangga 10 kali lipat, kata Rasulullah, lebih besar. Kenapa? Karena yang berbuat baik kepadamu tetangga, yang selama ini mengantarkan kuah tetangga, yang selama ini mendirikan tenda di depan rumahmu tetangga, bahkan mungkin ketika suamimu, ketika istrimu melahirkan, yang mengantar ke rumah sakit tetangga. Tetanggalah orang yang paling pertama menolong kita, tapi kita curi isi rumahnya setelah dia berbuat baik, beriat kurang ajar. Itu betul-betul kurang ajar orang itu. Maka Allah akan laknat dia akan menjadi orang terlaknat, terkutuk sepanjang dia tidak bertobat dan memohon maaf. Itu manusia terkutuk. Itu manusia tidak bisa dijadikan kawan. Jangankan kawan, musuh pun tidak bisa kita jadikan. Jadi buruk sekali orang yang membalas keburukan kepada orang yang berbuat baik. Nah, jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, Nabi mengajarkan kalau orang berbuat baik kepada kita, yang pertama adalah balaslah yang lebih baik. Nah, kalau bisa yang lebih baik. Nah, itu level awal dulu. Au ahsan minhu, kata Allah. Ya, kalau engkau diberi kebaikan, maka balaslah bi ahsan minhu, dengan yang lebih baik. Kalau dia dulu mengantar kado waktu acara walimah anak kita, dia antar kado apa? Mungkin anduk ukuran 1 meter. Maka ketika acara walimah anaknya, itu antarkan anduk yang ukuran 2 meter. Kalau kita kan kadang-kadang kita tandai, oh 1 meter kajuk gelum, cuma 1 meter kamu antar kado, lihat nanti waktu anakmu nikah, dikasihnya kain lap sekecil 10 cm. Jangan Pak, itu sifat syaitan. Kalau dia hantarkan ke kita 1 plastik atau 1 kilo mangga hasil panen dia, ketika kita panen disuruh hantar 1 kilo, paling kurang 1 on tambah. Itu orang baik. Tapi kalau bisa, balaslah 2 kali lipat. Maka penghuni surga itu dipenuhi oleh orang-orang yang paling baik akhlaknya. Penghuni surga itu dipenuhi oleh yang paling baik akhlaknya. Ketika ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, siapakah penghuni surga yang di atas, maksudnya yang level paling atas bersama para nabi? Apakah cuma nabi saja? Apa jawaban Rasulullah? Tidak. Yang paling banyak menghuni di sana bukan hanya nabi, tetapi ahsanuhum khuluqa, yang paling baik akhlak. Salah satu ujian kita menjadi atau membuktikan kita berakhlak baik, diberi kebaikan, kita balas lebih baik. Dulu anak kita dipelihara orang. Kalau kita kaya, pelihara anak orang. Jangan 1 orang. Atau dulu orang tua seseorang memelihara kita. Waktu kita sudah jadi orang, dulu belum jadi orang, masih monyet. Sekarang kita sudah jadi orang, kita sudah kerja, sudah lihatlah keadaan anak dia.
balaslah kebaikannya. Kalau dulu kita yang diasuhnya satu orang, ketika kita sudah punya harta, asuhlah anak dia 2 orang, kalau dia berubah jadi orang miskin. Jadi tahulah berbalas budi. Ini pelajaran ini saya rasa nggak perlu agama. Akal sehat saja sudah cukup. Akal sehat saja. Dulu kita waktu tahun-tahun 80-an 70-an kan ada pelajaran PMP. PMP mana PMP itu yang diajarkan adalah PMP itu kan itu semua. Makanya kita ini lebih dikuatkan dengan memahami agama. Jadi level 1 itu kalau berbuat baik, ada orang berbuat baik ke kita, balaslah dengan yang lebih baik. Yang kedua, kalau tidak mampu untuk membalas dengan yang lebih baik, maka falyujzihi atau fakafi'uhu, kata Rasulullah dalam hadis. Ini hadis riwayat Bukhari dan ada juga riwayat Muslim. Ketika kita tidak mampu membalas dengan kebaikan yang lebih hebat, maka balaslah dengan yang setara. Balas dengan yang setara. Tetangga kita pulang dari Medan, bawa pulang ke Ambon. Ketika kita ke Medan, paling kurang ya balaslah dengan hal yang sama. Jangan dibesarkan, kalau kita tak mampu juga jangan dikecilkan. Ukurannya sama, rasanya sama. Itu modelnya, jadi balaslah dengan yang setara. Ketika kita diberi hadiah, di saat kesempatan lain, balaslah hadiah itu. Jadi jangan jadi orang hanya diberi terus-terusan. Tidak baik orang yang selalu tangannya di bawah. Karena Rasulullah telah mengatakan dalam hadis yang sahih, al-yadul ulya khairun minal yadi as-sufla. Tangan yang di atas tetap lebih mulia, tetap lebih baik daripada tangan yang di bawah. Jadi tangan yang memberi selalu lebih baik daripada tangan yang selalu menengadah untuk menerima. Jadi hanaga, enggak baik jadi orang yang ditraktir terus-terusan. Jadi kalau pergi ke kedai kopi tiap subuh habis main subuh habis ke SD kan begitu Pak. Syariah 5 maksudnya. Tiap subuh Pak. Yang traktir dia terus-terusan. Orang mau ditinggalkan juga enggak enak karena dia jamaah subuh tapi kriat luar biasa. Sembahyang jamaah subuh tapi kriat luar biasa Pak. Jadi yang traktir orang terus-terusan, enggak pernah dia traktir orang. Kita tidak bisa membaca dari sisi psikologi saja. Orang yang terus-terusan ditraktir itu dibenci, Pak. Enggak ada yang suka sama orang yang bergaul dengan orang yang tidak tahu membalas kebaikan. Makanya lama-lama dijauhi. Nanti paling datang dari WA pribadi, Pak, dijapri ke WA pribadi, yuk ngopi, baik itu pelejih, jangan kasih tahu dia, diam-diam aja. Sandal taruh di ujung sana satu. Kasih hidup motor jangan bersuara ya. Keluarnya diam-diam saja. Pokoknya jangan tahu dia biar zikir aja sampai salat duha di sini katanya. Itu menunjukkan psikologi orang tidak suka kalau orang bergaul dengan orang yang tidak tahu membalas kebaikan. Nanti paling kalau terjebak begitu sedang minum kopi, tiba-tiba dia datang belakangan. Itu orang baik itu kan terjebak di situ ya terpaksa berbuat baik juga. Waalaikumsalam. Pio, kena. Lah hatinya gede. Cuma enggak enak saja karena orang Islam itu banyak enggak enaknya, Pak. Penghuni surga itu hidup di dunia banyak enggak enak lah, janganlah. Nanti putus silaturahim, janganlah, enggak enak. Makanya pintu surga itu ditutup dengan al-makarih, semua yang tidak enak. Maka kan orang Islam itu banyak enggak enaknya, jangan. Terus-terusan dia tahan. Nanti kalau dah marahan, baru bertuk sekali, Pak. Masa sudah marah itu, baru dia akan mengatakan ikan, kamu harus tahu diri ya, kamu selama ini kami traktir terus-terusan. Itu satu kedai kopi bicarakan tentang kamu. Sebenarnya kami mau memilih kamu untuk jadi presiden 2024 karena kredit dan aku pilih kah. Makanya kenapa para caleg suka berbagi? Itu rahasianya agar dipilih. Rahasianya memberi, Pak. Walaupun setelah diberi tidak dipilih juga. Nah, jadi jemaah melakukan Allah balaslah dengan yang setara. Itu orang baik. Fa innahu iza asna'a fa illam yajid, kalau dia tidak menemukan apa yang bisa setara dengannya, ternyata orang miskin, kita diberi beras setiap bulan,
anak kita dikirimkan uang untuk uang jajan sekolah, SPP, anak kita di pesantren dibayarkan, kita buruh kasar, kita tidak mampu membalas kebaikan orang. Nah, disitulah kalau tidak mampu membalas orang dengan harta kita, dengan tenaga kita. Jadi mau balas dengan tenaga pun kita tak sanggup. Makanya orang-orang miskin, Pak, yang saleh, itu kalau nggak sanggup dengan uang, begitu mendengar acara di rumah orang yang sering menolong dia, itu dia nggak pulang-pulang, Pak, dari pagi. Itu orang miskin yang beriman, saleh. Dia nggak tahu kayak mana cara ada balas. Kayak mana kita balas kebaikan, anak kita dipeliharanya, ya, kemudian kita dibantunya, makan, minum dibantunya. Maka orang miskin yang beriman itu, ketika misalnya orang kaya itu buat acara, itu orang miskin itu nggak pulang-pulang dari rumah itu, mencuci piring, cuci ini, cuci, untuk hanya membalas kebaikan selama ini. Itu beriman. Ya. Oh, nggak mampu juga, ternyata dia badannya lemah, tidak mampu membalas kebaikan dengan tubuhnya, maka disitulah Nabi berkata, fad'u lahu, maka doakanlah orang itu. Nah, jadi mendoakan orang yang berbuat baik hatta taru annakum qad kafa'tumuhu. Doakanlah terus-terusan sampai engkau merasa bahwa engkau telah membalasnya melalui Allah Subhanahu wa taala. Makanya berdoa itu salah satu tempat yang paling mulia adalah mendoakan orang yang menolong kita. Berbuat baik. Walaupun berbuat baik hanya sekedar membawa hadiah. Nah, ini ada orang bawa hadiah ke rumah, Pak. Dia bawanya satu plastik jeruk besar. Dia beli satu plastik jeruk sekilo. Itu ketika kita terima, atau dia bawa bolu lah ke rumah kita, Pak. Ya, bolu yang dibungkus dengan baik dia bawa. Maka mulut kita ini itu harus otomatis ucapkanlah doa. Nah, apa doa yang terbaik? Nabi menyebutkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, hadis riwayat Tirmizi dari Usamah bin Zaid. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sana'a ilaihi ma'ruf faqala li fa'ilihi, barang siapa yang menerima kebaikan dari orang lain, maka doakanlah orang yang berbuat baik itu dengan kalimat jazakallahu khaira. Faqad ablagha fis sana. Kalau dia ucapkan kalimat itu, sungguh dia telah mengucapkan doa yang paling tinggi. Ablagha fis sana itu pujian paling tinggi. Itu doa terbaik. Nah, makanya seringkan kita dengar, kalau orang berbuat baik ke kita, orang-orang yang faham itu tidak lagi mengucapkan terima kasih dengan bahasa terima kasih, dia ganti jazakumullah. Nah, itu kalimat itu pengganti dari terima kasih yang hanya sekedar basa-basi di antara manusia. Dan itu berbeda. Terima kasih itu tidak menggantungkannya pada Allah. Walaupun perasaan kita ingin mengucapkan bahwa terima kasih ya sudah berbuat baik kepada kami. Tapi begitu kita ucapkan, kita ganti dengan kalimat jazakallahu khaira. Nah, ini jazakallah ini bisa jadi jazakumullah. Tergantung orang, Pak. Karena dalam bahasa Arab itu, kalau jazakallah itu untuk seorang laki-laki, kalau jazakillah untuk seorang perempuan. Kalau untuk yang lebih tua umurnya, lebih mulia, atau kita menghormati orang lain, maka diganti dengan kalimat jazakumullah. Juga bisa digunakan untuk orang ramai, jazakumullah. Nah, kalau bercampurnya perempuan laki-laki juga boleh diganti dengan jazakumullah, itu diwakili dengan itu. Nah, apa artinya? Semoga Allah membalas kebaikanmu khaira, dengan yang lebih baik. Bayangkan, Pak, kita nggak mampu balas. Bolu yang dia bawa itu ternyata harganya 120.000. Tak apa-apa dicilet di dalamnya, Pak. Ya, pokoknya dalam setiap bulatan ada ciletannya, ada macam model di situ. Kita cek di internet 120.000, itu belum ongkir. Ternyata yang dia kirimkan selama ini, apa yang dia buat untuk kita selama ini, ternyata harganya mahal sekali. Dan kita nggak tahu bagaimana cara balas. Mau balas gaji kita pun tak cukup untuk itu. Maka satu-satunya harapan
mintalah kepada yang maha kaya untuk membalas kebaikannya. Makanya doa terbaik adalah ucapkan kalimat jazakumullah khaira. Dan itu harus dibiasakan. Kita kadang nggak biasa, hanya sebahagian kecil golongan yang biasa mengucapkan itu. Kadang-kadang kan kita nggak biasa mau ucap jazakumullah kayak lagi melaba menan, Pak. Apa kita bilang kadang nggak biasa, sepertinya kayak asing, janggal sekali. Mau kita coba, diajak sama orang, jazakumullah. Baru si gebet di masjid Jami' ke jazakumullah. Itu yang sakit kali hati kita, Pak. Udah kita amalkan sunnah Nabi, diajaknya lagi. Makanya kadang-kadang kalau nggak biasa, karena kita nggak biasa diajar mengamalkan kalimat itu. Padahal itu hadis Nabi dan itu, Pak. Kalau di dunia Arab, karena itu bahasa mereka, itu terbiasa begitu. Terbiasa begitu, jazakumullah. Terutama di kalangan orang-orang beriman dan saleh. Itu kalimatnya diganti. Jadi orang Arab yang umum, yang awam, itu masih mengucapkan syukran. Syukran, itu terima kasih. Lalu jawabannya afwan. Tapi kalau orang-orang yang punya ilmu agama dengan baik, dia nggak ucap lagi syukran. Apapun orang berbuat baik, walaupun hanya diberikan 1 jarum untuk dipinjamkan, waktu dikembalikan dia ucapkan jazakumullah. Semoga Allah membalas kebaikanmu. Maksudnya, kami tidak sanggup membalasnya. Kami dengan kefakiran kami tidak sanggup membalasnya. Kami hanya mohon kepada Allah agar membalas semua kebaikanmu. Kalau Allah yang balas, Pak, mana ada sedikit-sedikit? Mana ada cilet-cilet? Kalau Allah yang balas, paling kurang 10 kali lipat. Itu paling kurang. Kalau yang kita tolong itu orang-orang yang betul-betul membutuhkan, maka Allah bisa kali lipatkan 700 kali lipat. Kalau orang yang kita tolong itu benar-benar dalam kondisi kesulitan, di saat itu kita datang menjadi penolongnya, bagaikan Allah memberikan cahaya dalam diri seseorang yang gelap, yang hidup dalam kegelapan. Langsung dia terang benderang dengan datangnya uang dari kita. Anaknya nggak diizinkan ikut ujian, beras tinggal cuma 1 muk lagi, besok mau makan apa, suami tidak ada. Kita datang, kita kasih, ini ada sedekah sedikit, itu dibuka amplop 300.000. Itu kan kayak orang hidup lampu setelah mati lampu 12 jam. Seput dunia kayak mana, mau utang sudah banyak sekali. Kemana lagi nak mamak minta utang? Ayahmu sudah, semenjak ayahmu tidak ada, dulu ayahmu tukang uwing becak, adalah sedikit dia bawa pulang, mamak mau uwing becak, nggak bisa mamak uwing, nggak bisa mamak dayung becak. Kesusahan dia bertubi-tubi, datang kita kita berikan, maka Allah berikan apa untuk kita? Surga. Dan pahalanya meledak-ledak. Itu tidak lagi terbatas. Itu sudah suka-suka Allah. Makanya coba lihat hadis-hadis tentang menolong orang, itu luar biasa pahala. Lebih hebat daripada puasa sunnah dan lebih hebat daripada salat qiyamul lail. Salah satu hadis contohnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, hadis ini sahih, as-sa'i 'alal armalah wal miskin. Barang siapa yang berkeliling-keliling menolong armalah. Armalah itu janda, baik janda yang meninggal suaminya atau janda yang diceraikan suami tapi kondisinya miskin. Jadi bukan janda kaya, karena banyak orang yang cari janda kaya kan, Pak. Ini janda miskin. Miskin kemudian tidak menarik lagi, Pak. Betul, tidak menarik, nggak ada rencana kita jadikan istri. Kalau ada rencana jadikan istri kan ada sedikit nyeleweng niat kan, ini nggak ada. Dan dia punya anak yatim. Kita datang setiap bulan. Kita kasih untuk beli beras, beli telur 1 papan segala macam. Apa kata Nabi? Yang berkeliling-keliling. Berkeliling itu maksudnya sengaja mencari. As-sa'i itu seperti orang sa'i. Berkeliling mencari janda yang miskin, kemudian anak yatim. Rasulullah mengatakan posisinya kal mujahid fi sabilillah, seperti orang berjihad fi sabilillah. Disambung, fahuwa kal qaim la yaftur wa kas-shaim la yuftir. Dan dia dapat pahala seperti orang yang melakukan qiyamul lail, salat sepanjang malam, tidak berhenti-berhenti. Sekaligus dapat pahala seperti orang puasa tidak pernah berbuka. Maksudnya saking hebatnya puasanya.
itu pahala menolong orang. Terucap di dalam kalimat dia jazakumullah. Maka sama orang yang kita tolong itu kita kasih tahu nanti ke depan, ucapkanlah jazakumullah. Jangan ucap lagi terima kasih, jazakumullah aja ucapnya. Walaupun terima kasih yang dia maksud tentu kita tetap dapat pahala. Tapi dengan dia mengucapkan jazakumullah, dia telah melaksanakan dan mengamalkan kalimah Nabi yang terbaik. Jadi jangan fikir, Pak. Jangan fikir kita duduk di masjid terus-terusan berzikir dari pagi sampai jam 10 pagi hari debit. Jangan fikir itu lebih hebat daripada amalan menolong orang. Tidak. Amalan menolong orang lebih hebat daripada amalan-amalan sunnah, kecuali yang wajib. Kalau yang wajib nggak bisa dikalahkan, itu wajib. Tapi amalan sunnah, puasa Senin Kamis bisa kalah dengan bantuan kita kepada orang miskin. Itu sehingga Ibnu Battal dalam kitab Al-Bahrul Muhit itu menyebutkan, itu hadis Nabi itu sebenarnya kata Ibnu Battal, itu kesempatan bagi mereka yang sudah nggak sanggup puasa, nggak sanggup tahajud. Kita nggak sanggup. Ini puasa Asyura. Ini nanti 9 Tasu'a, Asyura hari ke-10 Muharram. Kita nggak sanggup berarti katakan kita memang punya penyakit, kita lemah, nggak biasa, atau punya kewajiban yang kita nggak mungkin puasa. Gantilah dengan sedekah setiap minggu, setiap bulan. Dan orang yang dibantu pun sering-sering ucapkan jazakumullah. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, begitulah doa yang diajarkan bagi orang yang dibantu atau ditolong oleh orang lain. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak disebut atau bukan orang yang bersyukur kepada Allah apabila dia tidak tahu bersyukur pada manusia. Jadi orang yang nggak tahu terima kasih itu tidak tahu berterima kasih kepada Allah. Dengan Allah dia tidak terima kasih di atas nikmatnya, dengan manusia pun dia tidak tahu terima kasih. Ini doa yang harus sering-sering. Kadang-kadang Bapak Ibu, ini sebagai penutup sebelum kita tanya jawab, kadang-kadang kita ini setelah memberi sedekah, kita kan tidur. Kita melanjutkan hari-hari kita. Kita kasih 300.000 untuk orang yang kita tolong, sehingga mereka bisa makan, menghidupkan kompornya kembali. Kita tidur, lalu kita lanjut, kita sudah lupa. Tapi ketahuilah, di tengah malam, di saat kita tertidur, mungkin ibu yang janda itu dengan anak-anak yatimnya, mereka mungkin mengangkat tangan kepada Allah. Ya Allah, tolonglah orang yang telah menolong kami, ya Allah. Karena Bapak itulah kami bisa makan sampai hari ini, ya Allah. Kita tertidur, Pak. Walaupun ngorok, dalam setiap ngorok itu malaikat berkumpul mengirimkan pahala untuk kita. Dari siapa? Dari mulut orang yang kita berikan bantuan kita. Maka kadang-kadang kita masuk surga bukan dengan doa kita, Pak, dengan doa orang. Dengan doa orang. Makanya jangan sampai hidup ini tanpa rencana untuk menolong orang-orang yang disuruh tolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita yang ditolong ucapkanlah kalimat jazakumullah khairan. Baik. Ini adab dalam berdoa, yaitu berdoa kepada orang yang berbuat baik. Saya berhenti di sini dulu. Mungkin ada pertanyaan. Waktu tersisa berapa menit? 10. Ya, baik.